Oke. Siapa dulu nih? Pak Sony, silakan. Pak Sony, bisa dilanjut. Oke, makasih. Ya. Ini mohon maaf, saya masih dalam perjalanan menuju kantor juga. Oh, kalau begitu nanti saja Pak ya, takut bahaya. Oh, Pak Sony. Oh ya, oke. Kalau begitu silakan kita berikan kesempatan untuk yang lain dulu ya Pak Sony ya, yang sudah hadir. Silakan yang lain dulu. Ini dalam perjalanan masalah. Jadi Pak Trijoko sudah hadir belum Pak Trijoko? Udah, asik ini Mas Supri. Pak Trijoko, monggo dipersilakan hadir Pak. Tokoh dari Purwakarta. Purwokerto. Purwakarta. Banyumas. Ya. Assalamualaikum kawan-kawan FGI. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Ya. Kita mungkin pada pertemuan kali ini sikap FGI harus ditegaskan juga. Karena kalau ada kawan organisasi lain menghendaki untuk tahun ajaran baru di Januari, maka kita harus konsisten untuk tahun ajaran baru pada Juli 2020. Itu mungkin pesan yang perlu kita tegaskan gitu Pak Sobri. Karena untuk tahun ajaran baru kan tidak harus masuk tatap muka secara keseluruhan, tapi situasi dan kondisi sekolah di masing-masing daerah tentunya akan berbeda. Itu untuk pesan saya dari unsur DPP, Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, prinsipnya untuk tahun ajaran baru tetap sesuai dengan keputusan dari kementerian. Lalu untuk masalah masuknya sekolah ya, masuknya sekolah disesuaikan dengan kondisi daerah ya Pak ya. Bagaimana tingkat keamanan, terutama yang kita utamakan adalah tingkat keamanan untuk menjaga kesehatan dari anak didik kita. Begitu ya Pak kira-kira ya Pak ya? Iya, betul. Baik, sudah kita tangkap. Terima kasih Pak. Kita akan lanjutkan lagi dari Jawa Barat. Pak Yosef sudah belum ya? Pak Yosef sudah hadir belum? Belum termonitor. Atau dari Mas Gino dari Lampung tuh muncul. Pak Gino. Dari Lampung ada, dari Lampung sudah hadir? Ada, monggo Mas Gino. Monggo, Mas Gino Panoli sudah hadir? Nggak siap juga. Mana Mas Gino? Oke. Oke, yang lain, monggo silakan. Saya Pak dari Jakarta, Iva. Oke, dari Jakarta. Pak. Dengan siapa? Iva. Iva Pak. Bisa. Pak Pri, Iva Sarifa. Onje, monggo. Dilanjut Ibu. Silakan dari Jakarta. Bapak. Aja Pak, itu cuma absen doang. Oh, absen. Ya. Absen. Baik. Pak Dedi, apakah sudah siap? Sekarang sudah pukul 8. Pak Supri, mohon maaf. Pak Supri. Tunggu. Pak Supri, mohon maaf. Halo Ibu Teti. Pak Supri. Saya sudah masukkan teman saya. Halo Pak Supri, mohon maaf. Ya, Pak. Oke. Pak Supri. Ya. Pak Nukman. Assalamualaikum. Salam. Bapak Ibu, mohon maaf agar tatap maya kita, agar tatap muka kita berjalan dengan baik dan lancar dan tidak terganggu dengan suara-suara yang mungkin mengganggu percakapan. Mohon bisa di-mute masing-masing Bu, karena kalau ada orang yang masuk baru, mohon biasa di-mute. Kalau yang ingin bicara, silakan unmute sendiri atau bisa juga raise hand. Ada di paling bawah raise hand untuk sebagai penanda bahwa ingin bicara seperti itu. Artinya tidak mengganggu dengan komunikasi yang lain. Terima kasih yang sudah mute. Pak Dedi, mohon dilihat juga nanti karena hostnya baru Pak Dedi nih saya ganti tadi karena belum bisa ditambah hostnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari rekan-rekan guru supaya kita bisa lebih jelas dalam berbicara. Maka bagi yang belum
menyampaikan saran pendapatnya supaya di-mute terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak. Ya, Oke, Pak Dedi, Ya. saran saya. Pak Supri, monggo silakan Bu Paulina. Ya, terima kasih Pak. Monggo. Saran saya untuk Ya. Merdeka Belajar untuk guru, nanti kalau sesudah new normal ini, skenario dari kementerian untuk guru dalam menghadapi karakter siswa yang suka dan mau mencari tahu informasi dan pengetahuan secara khusus berkaitan dengan COVID-19 ini, dan difasilitasi oleh guru, lebih khusus lagi guru IPA, yaitu mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi. Begitu Pak. Ya, baik Ibu, terima kasih masukannya. Ya. Nanti kita akan sampaikan dan Ibu bisa juga nanti baik untuk lebih jelasnya bahwa pertemuan kita kali ini dengan Pak Dirjen karena kesibukan beliau, saya sampaikan supaya nanti tidak terjadi salah paham. Kita punya durasi waktu dengan Pak Dirjen itu selama 40 menit. Jadi 40 menit itu kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama untuk Pak Dirjen 30 menit. Lalu yang 10 menit itu sifatnya memberikan semacam masukan dalam bentuk singkat ya. Jadi ada semacam ya penyampaian lah ya tentang bagaimana Merdeka Belajar lalu kesiapan untuk menjadi guru penggerak ya. Itu nanti dengan beberapa orang yang sudah kami tunjuk supaya ada pembagian, tetapi karena tidak banyak maka kami mohon maaf nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan secara tertulis sehingga di kesempatan lain kami akan bisa sampaikan kepada beliau ya, ke Dirjen. Ya, jadi ini supaya mohon dimaklumi semuanya, kita bawa suasana hari ini dengan suasana yang baik, silaturahmi penuh dengan kekeluargaan sehingga Bapak Dirjen itu melihat kita, antusiasme kita untuk menyambut program dari Kemendikbud dengan semangat ya, dengan semangat. Karena apa? Justru dengan demikian kita akan menjadi mitra yang baik untuk bisa menyukseskan program pemerintah itu. Harapan kami bisa demikian untuk bisa proaktif Bapak Ibu semuanya. Dan mari kita ikuti kegiatan ini sampai akhir dan tetap silaturahmi ini jangan sampai putus. Kalaupun ada perbedaan tentu akan bisa kita selesaikan secara baik ya dengan dialog secara baik. Di luar dari kegiatan ini pun kita akan laksanakan juga. Demikian Bapak Ibu ya, terima kasih atas perhatiannya. Pak Supri, Assalamualaikum. Bung yang dari tadi yang masih istirahat untuk menunggu Pak Dirjen. Perkenalkan saya Teti Sulastri, saya adalah Ketua Umum FGII. Halo. Kalau Bu Teti suaranya. Bu Teti, mohon maaf di unmute lagi. tidak ada yang kecil ini, enggak ada. Bu Teti. Di unmute, Bu Teti. Di unmute. Oke. Oke. Tapi nanti saya coba ngeliatin dulu mikrofon saya. Udah bisa? Terdengar baik? Bisa, bagus. Oke. Bagus. Jadi teman-teman, saya adalah Ketua Organisasi Federasi Guru Independen Indonesia yang kelima. Jadi kita berdiri pada tahun 2000 pada saat reformasi. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa boleh kita menceritakan pengalaman kita sedikit di tahun 2002. Saya bukan termasuk yang pendiri FGII. Tadi yang akan berbicara tadi adalah Pak Sony, mungkin Pak Gino Vanoli, Pak Supriyono, ini adalah orang-orang yang mendirikan FGII pada waktu itu ketika masa reformasi tahun 98 bergulir. Lalu ketika banyak sekali forum-forum guru di daerah
Tadi yang muncul dari Purwokerto ada Figurmas, yang dari Aceh adalah Kobar, ada yang dari Malang adalah Forum Guru Malang, ada yang dari Lampung adalah FMGI, ada yang dari Jawa Barat namanya Fagi, ada yang dari Sulawesi Selatan namanya hampir kayak Fagi juga. Ya, jadi pada saat itu banyak sekali kelompok-kelompok yang ingin membuat sebuah perubahan baru di masa tahun 98 di mana terjadi pertumpahan darah yang seperti itulah untuk menuntut bagaimana pemerintah Orde Baru harus tumbang dan bagaimana negara ini harus menerapkan demokrasi. Maka teman-teman ini yang bersuara yang hanya cuma terdiri dari ya mungkin hanya satu kelompok 10 orang, 5 orang itu udah paling banyak. Mereka akhirnya berkumpul di Jakarta, di LBH Jakarta untuk menyatakan sikap ketika melihat kondisi guru yang Iya, Waalaikumsalam Bu Cut. Kita di Aceh ini nonton bareng di MIN 5 Kota Bandar. Iya, tolong di-mute dulu Bu karena ada bersama guru. Terima kasih Bu Cut. Salam untuk guru-guru. Beberapa orang kita dari anggota FGI, Pak Jul. Sudah, Pak Aki tolong di-mute langsung dari Aceh aja Pak. Misal, ini sebagaimana yang sudah masuk dalam listnya gitu loh. Ini ada udah ini dulu lagi, Bu, ya Allah. ada wali murid yang keterbatasan. Pak Aki tolong di host dari ini langsung di-mute aja dulu. Oke. Ini ada wali murid yang langsung di-mute dari host. Halo Pak Dedi. Iya. Yaitu dalam sistem pembelajaran gitu. Ini kita juga beliau Jadi Bu Teti minta di mute dulu. Oke. Di mute dulu maksudnya. Oke, demikian aja. Pucutnya di mute maksud saya Pak. Ketika saya ngobrol pastikan semua mikrofonnya sudah di mute untuk bisa terdengar. Baik, makasih Bu Cut. Di kandang ayam itu sangat santer. Beliau ada seorang pengurus besar PGRI waktu itu. Beliau yang ingin mendorong kita berdiskusi banyak untuk mendengar. Kemudian pertama kali kita berjuang untuk bagaimana kualitas pendidikan kita bisa baik, yaitu teman-teman bahwa ujian nasional di tahun 2004 mulai digulir. Waktu itu berdarah-darah. Kami adalah salah satu FGI organisasi guru yang menjadi terdaftar di Jakarta Pusat, Pengadilan Jakarta Pusat sebagai penggugat pemerintah terkait ujian nasional. Dan ujian nasional itu kalau saya tidak lagi bercerita bagaimana perang di jalannya, bagaimana kerja dengan Pak Yusuf Kala di Kompas, ya bagaimana kita ribut setiap hari di DPR, setiap saat menjadi fraksi-fraksi balkon, tapi sampai hari ini di tahun 2020 baru terwujud bahwa ujian nasional itu dihapuskan. Nah itu adalah sejarah perjuangan terkait kemartabatan, terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan kompetensi guru, dan akhirnya hari ini kita harus berbicara terbukti bahwa survei lalu tambah lagi menunjukkan bahwa kompetensi guru itu adalah sangat rendah, tidak layak, sehingga pendidikan menjadi. Nah, tapi kenapa bukankah kami adalah yang menjadi objeknya? Bagaimana pemerintah hadir untuk mengembangkan kita? Jadi puisi tentang sekolah seperti kandang ayam baru hari ini diteriakin bahwa ini loh sudah kadaluarsa. Mungkin aja Bapak Ibu yang pernah hadir di sini dari Papua, dari Maluku, ada guru yang belum pernah dia ikut penataran, belum pernah mendapatkan penambahan kualitas pendidikan yang lain. Nah, saya tidak tahu bahwa hari ini apakah masih ada niat untuk berjuang. Federasi Guru Independen Indonesia berjuang hanya dengan modal pikiran, nekat, dan tenaga, tapi tidak punya uang. Kami independen, tidak ada iuran, dan kami berjuang atas dedikasi dan loyalitas saja. Sehingga kami tidak punya kemampuan untuk melakukan pelatihan berat untuk meningkatkan kompetensi. Pelatihan yang kami lakukan yang paling bisa kami bawa yaitu adalah pelatihan guru kritis. Dari tahun 2004 itu sudah menyuarakan bersama teman-teman, ada Bu Yanti yang berjuang di situ.
bahwa guru kritis ini penting. Jadi guru itu bagaimana dia mau inovatif, bagaimana dia mau kreatif. Oh, dia itu tidak pernah kritis. Kritis itu saya bagi dua, ada ke dalam, ada yang keluar. Ya ke dalam hatinya kita harus membangun, kita harus mengkritisi diri kita. Apa kita udah siap menjadi guru yang berkualitas, yang guru tadi yang kompetensinya baik. Nah, itu harus melalui kemarin kok udah dengar ya tanpa ini ya. Kemudian kalau tetap keluar, kita harus tetap kritis bahwa kita harus melihat, pandai nggak Bapak Ibu guru, tahu nggak regulasi Bapak Ibu yang muncul mengatur tentang guru, tentang pendidikan itu pada Bapak Ibu. Nah ini perlu Bapak Ibu. Nah kalau Bapak gurunya tidak ada yang kritis, apa yang mau berjuang? Ketika kami berjuang untuk guru honor, kami berjuang untuk guru honor tahun berapa ya pada zaman aku tuh pengen ruang Buteti. Pak Sutioso dengan Pak Sutioso itu bahwa tahu nggak, kita berjuang pada saat itu, kita mengatakan kepada para Menpan pada waktu itu ada Faisal Tamim dari NTB. Perjuangan untuk mendapatkan guru honor itu kami diusir karena saya pegawai negeri pada waktu itu. Bapak Ibu yang merasa pegawai negeri silakan keluar dari sini, dari ruangan. Lah, Pak, kalau tidak kami yang berjuang, kalau kami keluar semua sebagai pegawai negeri, apakah tukang beca mau berjuang tentang nasib guru kalau bukan guru itu sendiri? Banyak airnya. Kami hanya untuk membawa aspirasi teman-teman karena rasa solidaritas itu. Sehingga kami harus datang. Oke lah, ini ada ruang publik, tolonglah kami diterima walaupun kami pegawai negeri. Kita diusir untuk tidak. Itu menyatakan bahwa kami belum. Sampai hari ini perjuangan guru honor terpecah-pecah, ribut sana sini, mau berjuang karena apa? Dan kami merasa bahwa FGI pernah berjuang untuk guru honor, kemudian guru-guru honor itu di Jakarta pada zaman Sutioso diangkat, termasuk sekjen kami, Pak Supriyono itu adalah hasil dari perjuangan berdarah-darah. Lalu akhirnya Pak Sutioso mengangkat sekitar 6.000 guru honor yang ada di DKI untuk menjadi PNS. Tapi melalui proses yang namanya TPP, ya, melalui seleksi yang begitu panjang. Akhirnya dinikmati oleh seluruh guru yang ada di Indonesia yang dikenal oleh namanya guru bantu. Nah, guru bantu itu di seluruh Indonesia kecuali di DKI. Nah, kita ngelihat bahwa hari ini ada guru-guru honor di sekolah-sekolah negeri. Kecuali di Jakarta, guru bantu itu ada di guru swasta. Di zaman Ahok, semua guru bantu itu diangkat sampai selesai kepada masanya Ahok. Tetapi namanya guru bantu di sekolah negeri yang selama ini masih ada, nasibnya terkatung-katung yang diadopsi pada zaman Pak Menteri Pak Sudibyo pada waktu itu. Nasibnya tidak jelas. Tidak bisa, EPTK tidak punya. Mengapa? Karena terhalang oleh SK pemerintah daerah. Ya, baik, ini yang membuat bahwa ambingnya kita. Mudah-mudahan pencerahan saya terhadap bagaimana perjuangan kita ke depan. Ya. Mari kita lihat masih ada hal yang perlu diperjuangkan oleh nasib profesi. Baik, terima kasih Bu Teti atas terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sejarah perjuangan FGI, alhamdulillah termasuk saya yang tadi sudah disebutkan mendapatkan dampak yang positif ya. Dan tadi saya sudah sapa Pak Nukman yang ganteng dengan tampilan. Ini sayang sekali nih kalau nggak dikasih kesempatan untuk bicara dulu lagi ya, untuk memperkaya bagaimana wawasan kita dan keeratan kita. Ya, silakan Pak Nukman, sudah dengan semangatnya, silakan Pak. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Pagi. Saya dari Nusa Tenggara Barat. Merasa sangat berbahagia sekali pagi ini dan penuh antusias bisa bertatap muka dengan kawan-kawan seperjuangan di Federasi Independen Indonesia. Iya, kaosnya cakep Pak Nukman, kaosnya bagus. Ini jadi, saya kaosnya kok kelas sendiri ini. Ini kaosnya Pak Supri. Kaosnya Pak Supri. Saya belum punya kaos biru.
Lanjut, gampang sana. Nanti di Kongres Bandung pasti kebagian semua. Ya. Dan saya pastikan Bu Teti, maaf. Saya meninggalkan meeting ya, karena saya ada kelas untuk mengajar. Oke, silakan. Bapak Ibu, maaf, saya meninggalkan kelas karena saya meninggalkan meeting karena saya ada kelas ya untuk mengajar. Terima kasih, mohon maaf. Ya. Ya, sama-sama. Silakan dilanjut. Baik, teman-teman mohon speakernya di mute supaya jadi yang tidak diberikan kesempatan untuk bicara agar speakernya di mikro atau speakernya di mute agar suara dari teman-teman yang lain bisa didengar baik. Dan teman-teman yang pagi ini menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, silakan. Bu Emi. Untuk diketahui bahwa NTB ya untuk NTB ya halo ya untuk Nusa Nusa Tenggara Barat lanjut Pak Nukman tadi terputus, silakan Pak Nukman. Ya baik kami harapkan pertemuan ini bisa bermanfaat dan nanti pada gilirannya ketika kita berhadapan dengan Pak Dirjen, itu kita memilih pertanyaan yang berbobot. Jadi momentum ini bagi saya, bagi kami dan bagi kita semua harus kita manfaatnya dengan sebesar-besar dan maksimal mungkin. Ya, kalau bisa kita harus bisa bersikap tegas bahwa peserta yang tidak melakukan registrasi hingga detik ini kita tidak boleh mengikut sertakan mereka sebagai peserta Zoom. Ya. Dan pastikan bahwa pertemuan kita ini di kamar nggak bisa lihat wajah saya. Ya. Pastikan bahwa pertemuan ini kita terapkan protokol disiplin. Jadi yang tidak mendaftar, yang tidak terdaftar, tidak tercover dalam absensi daftar hadir, itu jangan ikut sertakan dalam Zoom meeting. Kemudian berikutnya, tolong moderator dan host itu memberikan kesempatan berbicara itu secara representasi wilayah. Itu mulai dari barat, mulai dari timur, tengah dan barat, atau dari barat, tengah dan timur. Terserah. Ya. Pokoknya terima kasih, semua Pak. harus mendapatkan kebagian, untuk berbicara. Dan sudah kami tangkap. Dan yang sangat perlu sekali diajukan kepada Pak Iwan Sahrin selaku Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah bagaimana regulasi tentang organisasi profesi itu segera ditelurkan dan dikeluarkan baru. Tertibkan semua organisasi profesi yang ada. Nah, itu saran saya. Ya. Jadi bukan kita tidak welcome dengan organisasi, dengan tapi ditertibkan. Korporasi ini tolong ditertibkan dulu dengan regulasi Dirjen GTK yang baru. Ya. Agar tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Saya salut dengan DPP, saya salut dengan DPP FGI. DPP FGI hari ini telah membuat satu gebrakan besar. Ya, dan saya siap memblow up ke media hari ini kegiatan FGI ya di media regional dan lokal Nusa Tenggara Barat akan kita siarkan. Akan kita blow up ke media. Ini positif. Dan yang terpenting buat FGI itu adalah bagaimana FGI ke depannya itu makin agresif merespons isu-isu advokasi persoalan
keguruan dan keindonesiaan yang lebih membumi lagi dan lebih tajam lagi. Jadikan organisasi FGI adalah organisasi yang ditakuti. Ya. Dan baik, terima kasih Pak Nukman. Kami sudah tangkap apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke persiapan untuk pembukaan. Saya mohon kepada host Pak Dedi bagaimana kesiapannya supaya nanti pada saatnya Pak Dirjen hadir kita sudah siap semuanya. Lalu perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini mungkin tidak hanya berhenti sampai di sini karena kita sudah pertama ini adalah merupakan pengalaman yang baik. Kemudian link kita, insya Allah mudah-mudahan dari Live School juga tidak kapok untuk bisa memfasilitasi. Insya Allah, mudah-mudahan harapan kami atau mungkin yang lainnya barangkali ada yang punya fasilitas lagi, sehingga di masa di tengah-tengah pandemi ini kita bisa menggunakan dunia maya ini untuk kita bertemu. Karena justru inilah yang kesempatan yang bagus untuk kita bisa merancang bagaimana agar kita bisa berkontribusi atas pendidikan kita, dan tentunya ini membutuhkan kontribusi yang baik ya, karena apa? Pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri. Program pemerintah Merdeka Belajar dan Guru Penggerak harus kita dorong sehingga kita akan memiliki daya tawar yang tinggi karena kontribusi kita. Karena biar bagaimanapun pemerintah membutuhkan kita dan kita pun membutuhkan pemerintah sehingga demi anak bangsa dan generasi yang ke depan yang lebih baik. Kira-kira demikian kita akan terus bersinergi dan tentu dengan keterbatasan waktu ini tadi saya sudah sampaikan keterbatasan waktu ini tidak akan bisa mengupas tuntas tentang apa yang ada di benak dan pikiran kita. Untuk itu saya mohon maklum apabila nanti masih ada hal-hal karena ada media lain selain ini, nanti tentu kita bisa bersurat kepada kementerian, kemudian dengan dirjen, kemudian nanti kita juga sebelum kongres kita akan mudah-mudahan dari Pak dari pengurus dari PPP mudah-mudahan bisa mengadakan kegiatan seperti ini lagi sehingga pada saat kongres kita sudah lebih siap lagi. Demikian kira-kira, dan kami membutuhkan kontribusi dari seluruh rekan-rekan guru yang ada di daerah. Mari kita bersinergi untuk bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap pemerintah. Pak host, Pak Dedi, bagaimana? Pak Dedi, halo. Oke, terima kasih Pak Supri. Ya, Itu Pak ada Dedi, Pak Dharma. Pak Dharma, monggo Pak Dharma. Oh, Pak Dharma, selamat datang. Saran. Selamat siang. Pak Dharma, Mas Dharma. Monggo dibuka Pak Dharma. Supri, Pak Dedi, maaf dihisap sebentar. Ini tidak hanya guru dan kepala sekolah SD, SMP, dan SMA ya, tapi ada TK juga. Nanti mohon disebut ada TK ya. Ya. PAUD juga ada. Ada TK, ada PAUD ada. Iya. Oh baik, Mas Dharma Ningtyas, mohon maaf Bapak Ibu, Mas Dharma Ningtyas sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi Mas Dharma. Selamat pagi. Kelihatannya posisinya ada di mana di posisinya nih? Terima kasih Mas Dharma atas kehadirannya dan mohon silakan kami berikan kesempatan untuk memberikan arahan sebagai MPO beliau ya. Dan tentu sangat berharga arahannya untuk kami semua. Silakan Mas Dharma, dipersilakan. Baik, terima kasih. Masih dalam suasana Lebaran, selamat Idul Fitri, 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Sama. Selanjutnya saya senang ketemu dengan teman-teman guru semua. Sudah lama nggak berjumpa. Terutama setelah para guru ini menerima tunjangan profesional, tampaknya hidupnya makin nyaman. Jadi nggak. Amin, amin, amin ya Allah. Berbeda dengan masa-masa perjuangan dulu, itu semangat sekali. Tapi sekarang udah nyaman, jadi saya kira gerakannya udah mulai melemah. Gitu.
Ya, syukur kalau hari ini kita bisa ketemu lagi, bisa membangkitkan semangat. Itu dan saya sepakat bahwa nanti kita jangan bertanya hal yang remeh-remeh gitu. Tapi saya sebetulnya lebih suka kalau acara ini justru diikuti oleh sebanyak-banyaknya. Bukan dibatasi yang mendaftar. Makin banyak yang dengar itu makin bagus. Syukur bisa di-upload di YouTube atau di Facebook sehingga yang mengikuti itu jauh lebih banyak. Karena kalau dalam teori advokasi makin banyak yang menyuarakan itu jauh akan makin kuat daripada kita misalnya membatasi diri dalam lingkup yang kecil. Gitu aja gitu ya. Itu aja Pak Supri. Ya, baik, terima kasih. Saya kira lebih banyak ya semua yang berbicara para guru. Saya dengerin aja. Sehat-sehat Mas Saya Dharma. dengerin aja nanti. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Iya. Ya, demikian tadi. Pak Dharma, terima kasih. Sama-sama Pak Halil. Iya. Kelihatannya banyak yang kangen Mas Dharma, banyak yang kangen nih pengen ketemu. Iya, saya kan udah menyapa terus cuma teman-teman itu yang nggak mau disapa. Tadi ada yang terputus sedikit, kita masih ada waktu beberapa menit karena pagi Mas Darman India ini sambil menunggu host kita mempersiapkan. Tadi Pak Sony sudah sampai kantor belum ya? Tadi Pak Sony sudah sampai kantor. Pak Sony sudah sampai belum? Atau Pak Gino Vanoli sudah hadir belum ya? Hadir ya. Udah jadi pejabat ya harus mengikuti. Monggo Mas Gino. Ya, Mas Gino monggo. Biasanya. Assalamualaikum, selamat pagi kepada seluruh rekan guru minal aidin wal Indonesia. Lahir batin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Silakan. Kalau bisa di Pak, saya di landscape barangkali lebih lebar itunya HP-nya. Gitu. Oke, kelihatan gantengnya. Silakan Mas Gino, selanjut. Ya, pada Bu Ketum, Mas Dharma, para MPO, Mbak Yanti, para senior Mas Gogo dan Pak Mas Tri, pada seluruh guru, saya hanya mengucapkan selamat dan luar biasa. Forum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena memang acara yang seperti ini sudah sangat kita rindukan. Tentu perjuangan sudah sangat panjang dilakukan, tetapi persoalan pendidikan memang tidak pernah selesai. Oleh karenanya, rekan-rekan guru harus tetap berjuang untuk bagaimana membuat pendidikan Indonesia itu menjadi lebih maju. Saya sama dengan Mas Dharma, mungkin akan lebih banyak mendengarkan saja, dan bagaimana supaya ide, gagasan, masukan, dan saran dari rekan-rekan guru yang memang berjuang menjadi yang terdepan di dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan di Indonesia itu bisa sampai kepada pemerintah dengan usulan-usulan konkret, praktek-praktek baru yang memang bisa bermakna bagi kemajuan pendidikan. Saya kira itu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gino Vanoli. Beliau adalah Ketua Umum FPI yang periode ke-4 ya Pak ya? Oke, ke-4. Dan Alhamdulillah kemudian estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Ibu Teti Sulastri Lekolo. Dan itu ada Bu Yanti, Pak Pri, Bu Yanti dari MPO kita. Dari Kerlip. Nah, Ibu Yanti dari Kerlip. Saya tahu persis tuh tulisannya Kerlip, nggak boleh salah loh katanya. Nggak boleh salah. Karena Ibu Yanti sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi jelang siang ya Bapak Ibu guru yang terhormat. Aduh, ini kehormatan buat saya bisa bertemu lagi dengan semua guru kritis ini ya. Kalau apa ya, kekhasan dari FGI itu ini, guru kritisnya itu loh. Nah,
bagaimana guru kritis kita yang sebenarnya juga berstatus PNS ataupun di yayasan atau di manapun begitu, itu bisa terus mengasah kesadaran kritisnya sebagai penggerak utama dalam sistem pendidikan nasional. Jadi bersama teman-teman FGI ini kita memperjuangkan dengan tagline-nya itu dari guru, oleh guru, untuk anak bangsa. Itu yang saya anak bangsa. Iya, itu yang saya suka. Jadi pemenuhan hak atas pendidikan, melalui pendidikan kita memenuhi hak. Nah, itu juga jadi catatan yang penting, sehingga kekhasan FGI untuk terus bekerja meletakkan dasar-dasar pendidikan kritis yang membuat setiap orang mau memperjuangkan hak asasinya. Itu yang sejalan dengan program pemerintah sekarang, Merdeka Belajar. Itu karena jargon kita adalah guru adalah sang pembebas ya. Guru sang pembebas. Kita mah guru sang pembebas ya. Guru kritis. Coba Bu Leli, mana kaosnya guru sang pembebas? Coba ditunjukkan Bu Leli. Ya, silakan Dayanti lanjut. Independen itu bebas, jadi guru bebas. Belajar bebas. Guru sang pembebas. Sang pembebas jadi di sini merdeka belajar untuk belajar ya juga baik untuk guru maupun untuk siswa ya. Ini ada juga satu hal penanda lainnya ketika organisasi guru yang lain belum bergerak untuk menjadi penggerak sekolah ramah anak, FGI yang pertama. Terima kasih kepada Bu Teti yang memimpin FGI untuk menerapkan sekolah ramah anak. Dari di sini ada fasilitatornya SRA dari IGI, ada Pak Halil dari NTB, ini teman dari IGI yang juga ada kemudian dari IGI, cukup panjang untuk bisa mengajak. Jadi Bu Yanti, ini adalah kolaborasi, jadi kita lintas organisasi profesi, ada teman-teman dari PGRI, tidak hanya semua orang FGI, tapi berbagai macam bentuk, ada dari Himpaudi, ada dari ADI, ada dari Pergunu, yang semua akan bergabung untuk kita coba bergandeng bersama. Bu Yanti mohon bantuannya. Kolaborasi dari lintas organisasi. Ya, jadi kolaborasi sinergi. Keren. Nah, ini walaupun kalau misalnya nanti ada Bu Neti, Profesor Neti dan dari Himpaudi. Tapi saya ngelihat apakah sudah bisa bergabung karena memang cukup padat juga dipanggil, tapi sudah menelpon untuk bisa bergabung dan mendukung kolaborasi itu. Jadi Pak Dirjen mengharapkan bahwa ayo siapa yang mau menjadikan kita semua bergabung menjadi satu, bukan bergabung jadi satu bendera, tapi ragamnya beda-beda. Nah, jadi kita harus bergabung, meninggalkan ego masing-masing, lalu kita kolaborasi membentuk pendidikan, karena di sini tidak ada guru IGI, tidak ada guru FGI. Bu Teti, terima kasih. Saya cat dulu untuk Pak Dirjen, jangan sampai sudah masuk. Sudah hampir sampai ke waktunya. Pak Dedi, bagaimana persiapannya? Karena dalam waktu 5 menit ini kita akan buka, kemudian di pukul 9, mudah-mudahan nanti Pak Iwan Sahril sudah siap. Jadi bagaimana Pak Dedi kesiapannya untuk pembukaan kita? Insya Allah siap. Saya Saya siap untuk alihkan ke Pak Ake. Pak Ake mana ini nggak aktif ini? Pak Ake, monggo Pak Ake. Halo Pak Dedi ya. Yuk, sudah saya serahkan ke sampean. Di pengaturan awal tuh bosnya, di pengaturan awal. Karena sampean yang silakan monggo dilanjut aja. Monggo. Kita akan buka dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars FPI. Ini tampilannya ada ini nih apa? Pak Dedi. Nyun sewu, Pak Supri. Kita nggak usah hilangkan itu, langsung aja kita komunikasi aja untuk lagu Indonesia Raya dan lagu FGI, nggak usah ini. Nanti aja di akhir aja nggak apa-apa kita perdengarkan lagu FGI aja. Saya pikir seperti itu. Oh gitu. Gitu. Berarti langsung nanti menunggu Pak Menteri hadir. Sambil menunggu Pak Menteri hadir, monggo silakan. Pak Dirjen hadir, maaf. Iya, Pak Dirjen. Monggo silakan. Oh, jadi untuk lagunya nggak bisa ditampilkan awal ya, nggak bisa ini untuk pembukaan nggak bisa ya? Pak Priyono, Pak Pri. Ya siap.
Saran saya yang seremonial kita jalani sekarang, nanti Pak Dirjen datang tinggal dialog. Iya. Ya, jadi pada saat Pak Dirjen masuk itu sudah tidak ada acara-acara lain. Karena langsung tunggal Sekarang kita lanjut untuk berbincang terlebih dahulu ya. Iya. Pak Supri, mohon izin, Pak Supri. Siap. Halo. Ya. Ya, Pak Saki. Ya, siap. Ya, Bapak Ibu mengingatkan kembali untuk kepentingan administrasi dan database juga untuk kehadiran hari ini, mohon bisa diisi daftar hadirnya menggunakan akun atau link yang sudah diberikan di chat itu. Jadi kalau saya melihat partisipan yang ada di sini 125, namun yang baru mengisi daftar hadir itu baru 60. Jadi belum ada 50%, baru sekitar 38% yang mengisi daftar hadir. Mohon bisa kiranya Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya berikan linknya di chat tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Supri. Dengan nanti masalah sertifikat ya. Jadi insya Allah kita akan usahakan peserta untuk mendapatkan sertifikat dan datanya ada di daftar hadir ya. Ya, kalau di betul. Jadi Pak Supri, yang diberikan sertifikat adalah yang mengisi daftar hadir pada hari ini, bukan mengisi registrasi. Betul. Ataupun mendaftar, bukan. Tapi yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Yang hadir. Baik, terima kasih Pak. Jadi jelas bahwa mohon bagi yang Ya, belum Pak Akib, ini ada kelompok yang menonton bareng. Jadi saya di WA dari Kepala Sekolah SMA 24. Itu mereka menonton bareng bersama para guru yang mungkin masih ada ujian, sehingga mereka tidak bisa mendata satu, jadi untuk hanya satu nama untuk mendata sekian orang. Jadi halo Ibu, Pak Supri, tadi sudah masuk lagi hanya satu link, tapi yang nontonnya tuh yang ngikutin banyak. Ibu nanti beli HP satu, kita lagi meeting dengan baik Ibu, terima kasih. Kita beli kembali ya. Sama Pak. Videonya nggak kelihatan. Iya Bu, nanti kita beli kembali, Bu. Pak Iwan sudah masuk, Pak Iwan Saril. Pak Iwan. Oh, baik. Pak, langsung kita lanjut. Siap, langsung aja. Nggak usah terlalu banyak seremonial. Monggo Pak Iwan diperkenalkan. Pak Iwan Sahri. Bapaknya disorot dulu, Pak. Oh iya. Silakan Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada Bapak Iman Sahril, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat datang dan selamat bergabung pada Forum Conference Federasi Guru Independen Indonesia. Bentar, Pak carinya dulu. Ya, halo Ibu. Ke atas beliau. Iya, ini tolong ya, Pak tadi betul saya masyarakat ya, Pak lagi meeting Pak Dirjen di HP yang satu tuh lewat Zoom tuh. Iya. Oke Ibu, iya. Tolong di mute Pak Feki itu suaranya. Tolong. Halo, agak cepat Pak Dedi, tolong Pak Dedi di live. Oke, ini full screen Pak Ake. Pak Ake di mute. Ini Pak Iwan sudah masuk di keempat. Ayo, Mak. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir. Terima kasih Pak Dr. Iwan Sahril, SIP, MA, FEDM, PhD. Begitu ya Pak Iwan? Mohon maaf. Pak Iwan, untuk lebih... aja Pak, nggak usah panjang-panjang. Ya, baik. Untuk lebih akrabnya saya panggil Pak Iwan, boleh ya Pak ya? Mohon izin. Ya, silakan Pak. Pak Iwan, kami dari Federasi Guru Independen Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan masih dalam suasana Lebaran. Kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang dalam konferensi ini. Tema kita pada pagi hari ini karena memang begitu padatnya, Bapak, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi. Hari ini kita akan membahas dan bersilaturahmi, terutama bersilaturahmi Pak, karena masih dalam suasana Lebaran. Dan adapun pembahasan tema kita hari ini adalah Merdeka Belajar di Tengah Pandemi COVID-19.
Di satu sisi kita merasa bangga karena kita dalam suasana yang seperti ini, tapi masih bisa untuk kita bisa berkumpul dan membahas tentang bagaimana pendidikan ke depan. Dan saat ini, karena sekarang ini sedang pandemi COVID-19, tetapi kita harus tetap bagaimana berkontribusi dalam pendidikan untuk merdeka belajar. Untuk itu, hari ini ada 2 sesi, Pak, dalam 40 menit ke depan ini mudah-mudahan Bapak akan menyampaikan. Untuk itu, sesi pertama nanti 30 menit kami persilakan Bapak untuk menyampaikan paparan dan arahan tentang bagaimana sesuai dengan tema kita hari ini, merdeka belajar di tengah pandemi COVID-19. Kemudian nanti 10 menit kemudian barangkali kita akan memberikan semacam gambaran ya dalam hal belajar di tampilannya hostnya bagian tolong Pak timur, Dedi. bagian tengah dan juga di bagian barat. Layoutnya Pak Dedi. Pak Dedi, tolong tampilan gambar. Pakai mana pakai? Pakai silakan. Bapak Iwan. Masih menampilkan pakai. Mohon agak cepat Pak Supri ya. supaya bisa. Baik, ini belum tampil Pak Iwannya, gambarnya belum tampil. Untuk itu kita akan sama-sama menyimak penjelasan paparan dari Bapak Kemendikbud Republik Indonesia. Silakan. Oke, boleh mulai aja Pak Supriyan. Pak Aki, mana Pak Aki? Gambar untuk Pak Dirjen. Tolong layarnya Pak Host, Pak Dedi. Layarnya. Ya, silakan Pak Dedi. Layarnya belum. Ya. Layarnya belum. Pak Dedi, sekarang hostnya Pak Dedi, halo. Oh, sudah kembali lagi ke saya. Oke, sebentar. Pak Dedi, layarnya. Oke. Mohon maaf, Pak Iwan. Bentar ya, dalam sabar ya. Seperti ini memang kita harus agak bersabar. Kita bisa bertemu di dunia maya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita. Silakan Pak Dedi, ayo. Yuk, sebentar Pak. Ini mana Pak Iwan tadi? Ya, mohon bersabar. Pak Iwan monggo silakan untuk menyampaikan. Nanti akan muncul. Tapi belum, Pak. Oke. Layarnya Pak Dedi belum berubah. Ya, alhamdulillah sudah. Tolong bisa diperbesar. Monggo Pak, silakan. Sudah bisa terlihat Pak. Sudah ya. Ya, silakan Pak. Oke, Kami belum baik. terlihat, belum tampil saya Pak. Belum kayaknya ya Pak. Saya juga belum nih layarnya. Ya belum. Pak Dedi belum sempurna. Oh, udah silakan saya lagi toh. Enggak, ini Bapak sabar ya. Warna putih ini. Yang lain di mute, yang nggak bicara biar nggak berisik. Di mute dari pusat, coba dari host. Yang lain mohon di mute dulu, yang lain terima kasih. Pak Akik bisa di mute dari pusat enggak? Ya itu udah di hostnya, udah dari Pak Dedi Bu. Nah, cari Pak Iwan. Nah, ini mau meeting dengan. Oke, Pak Iwan. Nah. Silakan, Pak Iwan. Saya mulai aja ya. Iya. Kita mulai saja, boleh? Silakan Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini yang saya hormati, ini ada
Bu Teti, Pak Darmaning Tias, juga segenap jajaran FGI, Pak Supriyono, dan Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa hadir di acara ini, silaturahmi dengan FGI, Forum Guru Independen Indonesia ya. Ini seluruh Indonesia, dan saya senang sekali nih karena sangat khas itu guru-gurunya nih. Terasa spirit guru-gurunya. Pertama-tama tentunya dengan suasana Idul Fitri buat Bapak Ibu yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu dan keluarga semua ada dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini izinkan saya juga ada sedikit melakukan presentasi dalam konteks yang lebih besar. Nanti kita akan lebih bahas tentang pandemi. Dan mohon maaf sebelumnya karena ternyata 2 hari yang lalu saya menerima undangan ada acara di kementerian yang harus saya hadiri. Jadi mungkin nanti saya jam 9.40 atau 9.45 sudah harus meninggalkan ruangan. Tapi saya coba untuk mempersingkat dan nanti biar ada tanya jawab para Bapak Ibu dengan saya nanti. Baik, saya share screen dulu ya. Boleh saya share screen nggak? Hostnya belum ngasih izin buat saya share screen. Bisa di ini share screen-nya dihitungkan. Saya dijadikan host aja Pak Dedi. Ya Pak Dedi, Pak Iwan diberikan hostnya. Mana Pak Dedi? Tadi sebenarnya udah bisa sih. Tadi saya coba, ini udah nggak jadi kan. Pak Dedi, halo. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Pak Dirjen BTK. Ya, silakan Pak. Pak Iwan sudah menjadi host. Baik, terima kasih. Sepakat, setuju. Sepakat dan setuju Pak Iwan. Jadi host saja. Baik. Akan dilanjut Pak Iwan. Saya lanjutkan ya Pak. Ya. Jadi pertama-tama dalam konteks apa yang akan kita lakukan di Direktorat Jenderal dan Kemendikbud secara keseluruhan, kita tentunya ada pemikiran secara filosofis, dan pemikiran filosofis ini berlandaskan dari apa yang sudah digaungkan, sudah dikumandangkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dalam hal ini bukan berarti kebudayaan hanya terkotakkan dengan misalnya tari-tarian atau makanan dan lain sebagainya, baju-baju, tapi lebih kepada kebudayaan dalam arti yang lebih besar, yaitu kebudayaan dalam arti peradaban. Menurut Ki Hajar, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya, yang dimaksudkan oleh Bapak Pendidikan kita ini adalah, pendidikan adalah fondasi dari bagaimana kita membentuk peradaban Indonesia ke depan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan. Kalau dulu di zaman penjajahan, bentuk kebudayaan yang dicita-citakan oleh para pejuang adalah Indonesia merdeka. Ki Hajar adalah tokoh yang sangat kompleks, seperti yang Bapak Ibu juga tahu. Beliau adalah seorang bangsawan, beliau seorang santri, beliau seorang mahasiswa tadinya di kuliah di kedokteran, beliau seorang wartawan politik, pendiri partai politik pertama, tapi akhirnya beliau bersetia untuk di jalur pendidikan karena beliau percaya untuk perjuangan menuju Indonesia merdeka itu adalah fondasi yang penting. Jadi ini dalam kami melihat bahwa apa yang kita kerjakan, sebenarnya apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu kita kerjakan bersama-sama, apapun peran kita, itu adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban bangsa. Nah, pada saat ini, cita-cita kita adalah untuk menjadi Indonesia yang bangsa yang terhormat, yang sejahtera lahir dan batin. Tahun 2045 kita menjadi sebuah negara maju. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, Presiden Joko Widodo sudah menekankan bahwa kita perlu untuk menekankan pembangunan sumber daya manusia,
Ini adalah kunci untuk Indonesia ke depan. Dengan kata lain, bidang pendidikan itu adalah bidang yang terpenting dalam pembangunan nasional pada saat ini. Jadi pembangunan SDM ini adalah kunci, dan ini yang kita kerjakan bersama-sama. Untuk mencapai bekerja ke arah tersebut, menciptakan SDM yang unggul, Presiden Jokowi itu menekankan bahwa kita perlu berubah orientasi cara kita bekerja dari yang berorientasi hanya melaksanakan program dan terjadinya penyerapan budget kepada yang lebih proses, kepada fokusnya bukan ke proses tapi fokus ke hasil. Hasilnya ini memang adalah target atau kualitas yang kita harapkan jadi dari program-program yang kita laksanakan. Mas Menteri Nadiem Makarim sudah menyimakkan kalau dalam konteks pendidikan, hal yang terpenting itu adalah murid. Murid itu adalah tujuan kita bersama yang harus terlihat dalam semua program-program yang kita lakukan. Dan kualitas belajar murid ini adalah hal yang terpenting, perlu kita lihat. Jadi walaupun program kita jalan, program kita sepertinya penuh keaktifan dan lain sebagainya, namun kalau itu belum mencapai pada hasil atau kualitas belajar murid, itu berarti kita perlu untuk terus melakukan inovasi. Dan ini juga merupakan hal yang menjadi dengan dari kementerian pekerjaan. Jadi tidak cukup kita hanya bekerja keras, kita produktif, tapi kita harus melakukan budaya inovasi. Inovasi itu membutuhkan kita untuk memiliki sikap mental yang nyaman dengan ketidaknyamanan, mau bereksperimentasi dengan ide-ide baru, mau untuk berani untuk mencoba sesuatu yang mungkin, ini mungkin masih belum tahu, tapi kira-kira dari hasil analisis dan lain-lain, ini bisa membawa hal yang lebih baik dalam apa yang kita kerjakan. Karena yang kita butuhkan, pendidikan Indonesia itu sebenarnya tetap ada progresnya, tapi progresnya itu selain linear, dan juga lambat gitu. Sementara negara-negara lain sudah jauh lebih cepat. Jadi yang kita butuhkan untuk perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia itu adalah sebuah progres yang sifatnya itu eksponensial. Eksponensial ini dia tidak linear dan itu membutuhkan inovasi-inovasi. Jadi dibutuhkan memang keberanian kita untuk keluar dari cara lama, pola-pola lama, kebiasaan-kebiasaan lama. Karena itu belum membawa hasil yang seperti ini. Nah, ini dua ini, orientasi pada hasil dan kemudian menjadikan inovasi sebagai budaya. Ini adalah hal yang kemudian kita terjemahkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini arahan dari Pak Presiden yang oleh Mas Menteri dijadikan dengan konsep yang namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini bukan merdeka yang asal-asalan. Tapi halnya Indonesia merdeka, Indonesia bukan merdeka asal-asalan. Indonesia merdeka memiliki sebuah tujuan yang jelas. Merdeka Belajar pun juga tujuannya jelas, yaitu adalah murid. Jadi kembali lagi, fokus utama dalam konteks Merdeka Belajar itu adalah bagaimana kita bisa untuk meningkatkan layanan kepada murid, dan bagaimana murid juga meningkat hasil dari belajarnya. Jadi Merdeka Belajar fokusnya murid, hasil belajar murid yang terpenting itu adalah tumbuh kembangnya murid secara holistik. Kalau menggunakan bahasa Ki Hajar, tumbuh kembangnya secara cipta, rasa, karsa, dan raga. Jadi secara kognitif, secara afektif, secara kemauan, willpower, dan secara raga fisiknya. Ini adalah sebuah hal yang menjadi penting. Jadi dalam melihat hasil belajar misalnya, kita telah berubah fokus dari penguasaan konten yang dulu dengan ujian nasional kepada kemampuan yang lebih fleksibel, yaitu literasi dan numerasi, dan karakter. Nah, literasi numerasi ini dan karakter ini merupakan yang keterampilan kompetensi yang lintas mapel. Jadi dia tidak terikat dengan sebuah mapel, dia ada di semua mapel, tapi ini merupakan hal yang fleksibel. Kenapa kita melakukan perubahan ini? Ini juga tuntutan zaman. Zaman sekarang, generasi muda nantinya itu, dan juga sudah mulai dari masa sekarang ini, bidang pekerjaannya itu akan sangat fleksibel dan berpindah-pindah. Jadi kalau kita hanya fokus pada satu konten atau satu disiplin, itu cara berpikir anak-anak kita nantinya tidak akan siap untuk menghadapi tantangan zamannya. Jadi dibutuhkan cara melihat bahwa hasil belajar ini harus menggambarkan sebuah cognitive flexibility dan soft skills, yaitu karakter. Itu adalah hal yang terpenting. Lalu kemudian, dalam konteks Merdeka Belajar ini, ada satu dimensi yang sering dibilang oleh Mas Menteri, yaitu misalnya penggerak. Guru penggerak, sekolah penggerak,
organisasi penggerak, dan lain sebagainya. Inti dari penggerak ini adalah tidak cukup bagi seorang guru atau sebuah institusi pendidikan itu hanya baik untuk dirinya. Dia memang bagus untuk berdaya, tapi ada dimensi sosial atau tanggung jawab sosial, yaitu memberdayakan yang lainnya. Ini merupakan hal yang terpenting dalam konteks atau konsep Merdeka Belajar. Selanjutnya, sekolah adalah hal yang unit terpenting. Sekolah itu adalah unit inovasi yang terpenting yang paling utama. Artinya kepala sekolah harus bisa menjadi kepala inovasi yang ada di dalam lingkungan sekolahnya, mendorong inovasi. Dan yang terakhir, peran pemerintah adalah sebagai bukannya kontrol, tapi lebih kepada bagaimana memberdayakan komunitas. Karena untuk melakukan perubahan di bidang pendidikan, pemerintah itu nggak bisa sendirian. Nggak akan pernah bisa selesai masalah-masalah pendidikan di Indonesia hanya dengan program pemerintah saja. Jadi ini kita harus menjadi sebuah gerakan bersama, gerakan gotong royong, untuk bagaimana caranya kita terus-menerus bisa di semua sektor, di semua konteks meningkatkan kualitas pendidikan kita. Ujungnya sama, semuanya itu adalah bagaimana anak-anak kita itu lebih baik dalam belajarnya dan hasil belajarnya lebih baik. Nah, dalam konteks Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, kami menerjemahkan ini dalam sebuah kerangka, ini rumahnya gitu ya. Yang paling atas tujuannya itu adalah murid. Jadi ini tujuan yang paling utama dari apa yang program-program yang kita kerjakan di Direktorat Jenderal dan Guru dan Tenaga Pendidikan. Dan murid ini belajarnya di mana? Murid real di sekolah. Jadi ini namanya ada sekolah yang betul-betul bisa untuk menaungi murid belajar. Nah, di sini saya menggunakan sekolah penggerak, maksudnya begini. Di sekolah penggerak, kepala sekolahnya adalah kepala sekolah yang memahami bagaimana murid belajar. Kepala sekolahnya bisa menjadi teladan, bisa menjadi coach atau mentor bagi guru-guru lainnya untuk bisa melayani anak dengan lebih baik, untuk bisa mengajar dengan lebih baik, dia menjadi mentor. Lalu guru-gurunya bisa untuk mengajar sesuai dengan kebutuhan belajar anak, sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kebutuhannya itu kebutuhan bukan saja dalam konteks kognitif, tapi juga perkembangan sosial, emosional. Murid-muridnya itu juga murid-murid yang nanti hasilnya itu adalah murid yang berprofil pelajar Pancasila, berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, dan semangat gotong royong. Dan komunitas yang ada di sekolah itu juga, baik itu orang tua, tokoh masyarakat, tokoh adat, itu bergerak bersama-sama menuju bagaimana membantu guru dan kepala sekolah untuk bisa melayani murid dengan sebaik mungkin sehingga hasil belajarnya lebih baik. Ini yang dalam konteks sekolah penggerak. Tapi tidak cukup itu. Seperti hal yang tadi saya jelaskan, filosofi penggerak itu tidak hanya baik untuk dirinya saja. Sekolah penggerak ini visinya nanti juga menjadi sekolah tempat di mana sekolah-sekolah lain, apakah guru atau kepala sekolah juga ikut belajar. Jadi ketika dia sudah baik, dia tidak bisa berhenti di situ saja. Dia harus bisa memiliki dimensi sosial, tanggung jawab sosial, bagaimana juga menggerakkan sekolah-sekolah lain yang ada di komunitasnya bisa jadi lebih baik. Ini filosofi dari sekolah penggerak. Nah, untuk menciptakan sekolah penggerak dan murid yang berprofil pelajar Pancasila tadi, kami di GTK banyak program tentunya, tapi ada 5 program utama yang kami pikir akan bisa membawa perubahan atau memulai perubahan, karena perubahan di bidang pendidikan itu sifatnya jangka panjang. Dalam waktu 4,5 tahun ke depan lagi, itu yang paling realistis adalah meletakkan fondasi untuk momentum berikutnya, perubahan yang lebih berkelanjutan nantinya. Pertama, pilarnya itu sebelah kiri, transformasi kepemimpinan pendidikan. Nah, kenapa kami fokus kepada kepemimpinan pendidikan? Pertama, memang selama ini yang mungkin yang paling lemah, yang belum disentuh di banyak program-program peningkatan kualitas di Kemendikbud. Lalu yang kedua, secara sosiokultural di Indonesia, budaya Indonesia itu masih melihat bahwa kalau pemimpinnya itu bagus, itu bisa langsung pengaruhnya sangat tinggi, sangat signifikan. Bapak Ibu mungkin sering mendengar kalau pelatihan-pelatihan guru kita laksanakan, gurunya mungkin sudah terinspirasi, begitu balik ke sekolah, ternyata kepala sekolahnya kurang mengerti, atau pengawas sekolahnya juga kurang mengerti, sehingga balik lagi ke muridnya yang tadinya sudah aktif, dianggap kelasnya terlalu ribut, ini kelasnya berantakan, dan lain sebagainya, maunya anak hanya duduk diam, mendengarkan guru, dan mencatat, lalu mengerjakan soal dan ujian. Sementara kita ingin pembelajaran yang aktif. Nah, ini kalau kepala sekolahnya tidak mengerti, atau pengawas sekolahnya tidak mengerti, ini yang pelatihan-pelatihan atau yang ide-ide bagus yang sudah tadinya
ditransformasikan kepada guru tidak akan jadi baik. Tapi kalau kepala sekolahnya mengerti, kepala sekolahnya bisa melakukan, dan kepala sekolahnya menjadi teladan, bisa menjadi mentor, menjadi pelatih untuk guru-guru yang lain, ini akan berbeda. Kepala sekolah justru akan menjadi agen perubahan, dan pelatihan atau belajarnya guru itu bisa terjadi sebenarnya di sekolah. Dan ini yang kita lihat mungkin di sekolah-sekolah yang sudah baik, terutama mungkin yang di dalam konteks negara lain. Jadi sebenarnya kalau pelatihan guru itu bisa sebenarnya terjadi secara organik di sekolah, dan baiknya kalau ini terjadi di sekolah itu langsung relevan diskusi yang terjadi itu kondisi atau permasalahan belajar yang ada di sekolah itu. Bukan berarti pelatihan keluar sekolah itu tidak penting, itu juga bisa dilakukan. Tapi yang paling penting, yang paling fondasi awal adalah yang ada di sekolah. Dan ini hanya bisa terjadi kalau pemimpin pendidikannya, baik itu kepala sekolah maupun pengawas, itu memiliki orientasi atau memiliki kemampuan untuk memahami dan mempraktekkan bagaimana pembelajaran yang berorientasi kepada murid itu dilakukan. Dan dia menjadi coach atau menjadi mentor buat guru-guru lainnya. Ini yang perlu kita lakukan, bagaimana untuk mempersiapkan untuk mendidik kepemimpinan pendidikan dengan cara yang berbeda. Ini dengan kata lain konsepnya adalah instructional leadership. Yang kedua adalah transformasi PPG Prajabatan. Kita tahu bahwa pendidikan calon guru ini adalah sangat penting, artinya seperti halnya pendidikan calon anggota profesi lainnya di bidang kedokteran, di bidang hukum, atau di pilot, dan lain sebagainya. Pendidikan calon anggota profesi itu akan sangat berpengaruh pada bagaimana profesi itu bisa baik dan berkembang. Dan juga kami melihat dari berbagai studi riset, kalau guru yang ketika pendidikan calon gurunya itu kurang baik, lalu kemudian menjadi guru dan masuk ke dalam sistem, itu akan lebih susah untuk membuat atau melatihnya, dan dampaknya juga tidak akan berkelanjutan. Jadi investasi yang paling murah tapi paling berdampak itu sebenarnya ada di pendidikan calon gurunya. Dan ini yang akan kita lakukan juga, fokus di sini supaya ini bisa lebih baik. Yang terpenting di sini bukan saja pengetahuan kognitif calon guru, tapi adalah nilai atau passion-nya, panggilan jiwa. Ini yang sebenarnya kunci dari bagaimana guru itu bisa mau untuk terus berkembang. Orientasinya itu sudah kuat mulai dari awal, memilih untuk jadi guru. Jadi guru itu adalah pilihan, bukan karena keterpaksaan atau strategi untuk menjadi PNS. Ini jadi guru adalah jadi guru. Mau itu di negeri, mau itu di swasta, sebenarnya tidak masalah. Kita lihat dari negara-negara lain juga bahwa misalnya di Finlandia, yang ketika dilihat data, siapa yang masuk jadi mahasiswanya atau peserta pendidikan profesi guru itu, ternyata bukan anak yang terpintar. Jadi kalau itu datanya itu adalah kurva normal. Jadi di kurva normal itu, yang terpintar itu hanya 25% atau 24%. Selebihnya itu banyak yang di kemampuan akademiknya rata-rata. Tapi kenapa mereka bisa baik? Adalah nilainya, passion-nya. Karena ketika dia sudah memiliki orientasi nilai yang sangat kuat menjadi guru, walaupun kognitifnya biasa-biasa saja, dia akan menjadi guru yang luar biasa karena kemauannya dan komitmen untuk memberikan layanan kepada murid dan meningkatkan 100% itu terjadi dengan sendirinya. Sementara kalau kognitifnya bagus tapi kemauannya kurang, ya itu nanti akhirnya tetap aja jadi ya biasa-biasa saja. Jadi ini yang menurut kita perlu kuatkan di dalam pendidikan guru, calon guru di Indonesia. Lalu yang ketiga, pilar ketiga adalah pengembangan ekosistem belajar guru di setiap provinsi. Kita perlu membentuk sebuah ekosistem belajar guru yang sifatnya inklusif, di mana di situ terjadi kolaborasi dan kepemilikan ownership dari apakah itu kepala sekolah, apakah itu guru, penggiat pendidikan, organisasi profesi, akademisi, pemerintah, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi hub yang sangat inklusif, yang saling membantu, orientasinya sama, yaitu bagaimana membantu murid bisa belajar lebih baik dan hasil belajar lebih baik. Dan kenapa kami lihat ini perlu ada di setiap provinsi, ini mungkin mirip seperti Balai Penataran Guru sebelumnya di tahun-tahun lalu, tapi mungkin kami akan kembangkan dengan bentuk yang lebih inklusif lagi, karena permasalahan yang dihadapi guru itu berbeda-beda. Jadi apa yang relevan di Bengkulu tidak sama apa yang relevan di Maluku. Apa yang relevan itu di Nusa Tenggara itu berbeda apa yang relevan di Samarinda, dan lain sebagainya. Jadi memang butuh diferensiasi, selain konteks yang berbeda-beda, tingkat perkembangan guru pun juga berbeda-beda. Seperti halnya siswa, kita butuh diferensiasi dalam mengajar kepada siswa, dalam melatih guru pun kita juga perlu diferensiasi. Jadi relevansi ini adalah hal yang terpenting, karena
guru-guru menghadapi konteks yang berbeda-beda dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda pula. Yang keempat adalah komunitas pendidikan yang bergotong royong untuk tujuan yang sama, yaitu murid. Nah, di sini adalah menekankan pada filosofi atau menguatkan filosofi bahwa pemerintah nggak bisa sendirian. Pemerintah tidak akan pernah bisa sendirian dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan Indonesia. Kita perlu bergerak bersama-sama, kita perlu melakukan kerja barengan, gotong royong, bagaimana saling bahu-membahu, menempatkan kepentingan bangsa, yaitu bagaimana terciptanya generasi muda yang berkualitas untuk mencapai mimpi kita bersama, bukan untuk dalam konteks kelompok atau golongan. Ini menurut kami merupakan hal yang juga sangat penting sekali artinya, karena tanpa kita bergerak bersama-sama, kita bergerak secara terisolasi, ya akhirnya kegiatan-kegiatan kita mungkin tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Jadi ini penting sekali. Dan yang terakhir, yaitu kelima, perlu adanya regulasi tata kelola koordinasi dengan pemerintah daerah. Bagaimanapun juga dalam konteks otonomi daerah rencanakan, tapi tanpa ada koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang ini tidak akan mudah. Ini tidak akan terjadi. Dan ini sangat tidak mudah karena Bapak Ibu tahu bahwa ada 514 kabupaten kota yang itu dinamika politik daerahnya sangat berbeda-beda. Tapi itu adalah tantangan yang kita hadapi dalam konteks otonomi daerah yang harus kita hadapi dengan cara atau strategi yang baik. Yang terakhir, kebijakan-kebijakan, kita sedang membangun platform teknologi pendidikan yang seperti kemudian bagaimana Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang sudah sangat terkenal sekarang itu, misalnya Tokopedia atau Gojek atau Traveloka, yang membuat banyak perubahan dalam kehidupan, sedang mengembangkan ini. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Lalu assessment ini sudah kita umumkan dan sedang berproses bahwa terjadi perubahan filosofi assessment dan cara kita melakukan assessment. Potensi yang paling utama saja. Oke. Saya ingin sedikit membahas tentang bagaimana kita melihat pengembangan guru atau pengembangan keprofesionalan guru, professional development. Pertama, kita harus berpusat pada murid. Apapun yang kita lakukan itu harus berpusat pada murid dan pembelajarannya. Dan yang kedua, bagaimana kita memberdayakan budaya inovasi dengan menggunakan teknologi. Nah, seringkali dalam program pelatihan yang kita lakukan, ya terutama dari pemerintah, adalah apa yang kira-kira yang paling penting dalam konteks kurikulum, lalu langsung top down dilatih seluruh Indonesia. Nah, kami sekarang mencoba untuk melakukan reorientasi bagaimana cara melakukan program pelatihan guru, itu dimulai dari murid dulu. Maksudnya apa? Kita perlu lihat dulu apa sih masalah belajar murid yang ada di lapangan, yang ada di kelas, dan kemudian apa penyebabnya, dan kemudian ditanyakan apa yang perlu dilakukan oleh guru. Nah, disitulah kemudian mulai disusun program pelatihan guru. Jadi berdasarkan hasil observasi, hasil diskusi, kemudian kita buat rancangan program pelatihan guru. Dan kita lakukan diferensiasi karena kebutuhan belajar guru pun juga berbeda-beda, seperti halnya murid. Dan kemudian pada saat itu juga dilakukan rencana evaluasi. Baru setelah itu kita melakukan implementasi program pelatihan guru. Setelah itu hasil pelatihan diterapkan di dalam kelas, dan akhirnya kembali lagi kepada murid. Kita tanyakan, apakah program yang kita sudah lakukan itu berhasil menjawab permasalahan yang tadi kita identifikasikan di awal, dan apakah bisa meningkatkan hasil belajar murid. Dan kemudian continuous improvement, apa yang bisa dilakukan untuk perubahan lebih baik di masa yang mendatang. Jadi program pelatihan guru harus dimulai dari murid dan berakhir di murid juga. Dan ini yang cara pandang ini yang coba kita lakukan dalam program-program pelatihan di Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Lalu yang kedua adalah teknologi sebagai pemberdaya inovasi. Nah, satu hal yang paling 30 menit. Ya. Mau dilanjutkan saya, boleh? Ya. 30 menit. Oke. Boleh saya sampaikan satu slide lagi? Boleh, silakan. Oke. Selain teknologi itu penting. Hal yang kita lihat dari COVID, dan ini kembali ke konteks inovasi yang tadi sudah didengungkan oleh Pak Presiden dan Mas Menteri, bahwa
Apa yang terjadi di COVID ini memang memaksa kita semua untuk bergerak pada ruang yang tidak nyaman. Tapi sebenarnya hikmahnya adalah kita tadinya mungkin enggan untuk keluar dari kotak kenyamanan atau mencoba sesuatu yang kita tidak biasa. Dengan COVID sekarang, dengan segala keterbatasan dan masalahnya, kita tuh mulai sedikit-sedikit nyaman dengan ketidaknyamanan. Menurut saya, ini bisa mempercepat terwujudnya budaya inovasi. Kalau sikap mental yang untuk nyaman dengan ketidaknyamanan ini sudah terjadi, menurut saya ini hal yang sangat modal yang sangat kuat untuk adanya budaya inovasi. Yang kedua, dengan berbagai variasi yang ada, permasalahan yang ada dalam konteks pembelajaran, ini memaksa kita semua untuk bagaimana lebih fokus kepada murid. Karena yang kita lihat murid di sini nggak bisa. Jadi problem-problem yang tadinya berjalan seperti rutinitas biasa tidak terlalu dikritisi. Sekarang tiba-tiba cara kita pandang apa yang efektif dan lain sebagainya itu sangat berfokus kepada murid. Jadi ini menurut saya merupakan hal yang juga penting. Dan yang terakhir adalah menurunnya kecemasan terhadap penggunaan teknologi. Jadi hal yang paling permasalahan utama dalam adopsi teknologi di Indonesia adalah tingkat kecemasan dari para pendidik. Nah sekarang mau tidak mau mulai untuk ya coba-coba sedikit gitu ya, lama-lama mungkin lebih berani, dan ini sebenarnya juga katanya apa yang terjadi dalam 3 bulan terakhir itu mempercepat apa yang seharusnya terjadi dalam 3 tahun ke depan tadinya. Jadi COVID ini mempercepat penurunan kecemasan terhadap penggunaan teknologi yang harusnya terjadi dalam beberapa tahun ke depan, tapi dalam beberapa bulan terakhir sudah berhasil dilakukan secara masif. Ini merupakan hal yang juga sangat baik. Pada akhirnya, saya akan menutup dengan kutipan Ki Hajar Dewantara, apa yang kita lakukan semua di pendidikan, mau tidak mau dan suka tidak suka, dan ini harus orientasi utamanya adalah kepada anak. Ki Hajar mengatakan, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, tapi untuk berhamba pada sang anak. Ini adalah filosofi student-centered learning, yang dimaksud oleh Ki Hajar berhamba tentunya bukan seperti dalam konteks Tuhan, ini adalah analogi yang Ki Hajar ini kan sastranya sangat tinggi sekali. Jadi adalah seorang bangsawan seperti Ki Hajar menggunakan kata-kata ini untuk menunjukkan bahwa komitmen yang sangat penting dan yang paling penting yang kita lihat adalah bagaimana anak bisa belajar dengan baik dan terlayani dengan sebaik-baiknya. Sudah hampir 100 tahun dikumandangkan oleh Bapak Pendidikan kita, dan seharusnya orientasi kepada murid, kepada anak ini adalah sesuatu yang kita menjadikan pegangan dalam setiap kita di pendidikan dan kebudayaan. Terima kasih Pak Supriyono dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, Bapak Iwan Sakhir yang memaparkan begitu gamblang, dan tentu saya tidak akan menyimpulkan karena semua sudah mendengar bagaimana Merdeka Belajar dengan karakter yang mesti ditanamkan di situ. Ada cipta, rasa, karsa, dan raga, dan kemudian dilanjutkan dengan bagaimana sekolah penggerak. Nah, baik, terima kasih Pak. Di sini sudah ada Ketua Umum FGI, Bapak Ibu Teti Sulastri Lekolo. Belum teman-teman lain nanti akan memberikan suara hatinya, barangkali untuk sekedar paling tidak sebenarnya sih pasti sudah paham lah seluruh semuanya, tetapi paling tidak ya bagaimana suara hati mereka. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan dulu kepada Ketua Umum FGI, Ibu Dr. Anda Teti Sulastri Lekolo. Kepada Ibu dipersilakan. 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen, tadi diawali Bapak, memang saya sengaja memepet waktu untuk bisa membuka kesempatan kepada yang lain berbicara. Jadi saya cuma mau melaporkan kepada Pak Dirjen bahwa hadir di sini adalah lintas organisasi profesi, ada berbagai macam agama, ada dari IGI, ada dari Pergunu, ada dari HIMSI, ada dari ADI, ada Himpaudi, jadi ada dari Kerlip. Jadi kita coba untuk bisa menggabungkan ini semua sehingga kita bisa berkolaborasi untuk bergerak bersama. Beberapa waktu lalu sebelumnya acara ini kita mulai, kita sudah mencoba membuat sebuah diskusi-diskusi kecil untuk saling belajar, yaitu yang isinya adalah kepala sekolah dan guru. Nah, hari ini makanya kita bisa menyimpulkan bahwa yang kita ambil itu adalah dari timur, atau dari Papua, dari kelompok-kelompok rentan terhadap akses yang mereka sangat sulit untuk mendapatkannya. Mereka berkumpul kepada sekolah jadi belajar. Jadi ada sekolah yang tempat kita belajar yang tadi Bapak inginkan, itu saya akan nanti mungkin ditampilkan dari SMP 10 Malang. Kemudian ada dari SD Banjar
Kalimantan Barat, tetapi karena ada yang meninggal sehingga harus meninggalkan, tapi masih ada satu. Dan yang lain ada suara hati, mungkin Bapak Dirjen bisa mendengarkan. Kami tidak dalam forum tanya jawab yang begitu berat kepada Pak Dirjen, tetapi ke depan kita akan berkolaborasi untuk menjadi guru penggerak, sekolah penggerak. Saya kira yang hadir ini satu komitmen kita, di belakang pasukan adalah masih ada kita untuk Pak Dirjen bersama-sama untuk pendidikan yang bermartabat dan berkualitas. Terima kasih Pak Supriyono, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih Ibu Teti yang sudah memberikan gambaran tentang kehadiran rekan-rekan bagaimana mendukung pemerintah untuk menggerakkan ya teman-teman berkontribusi ya untuk Merdeka Belajar dan menjadi sekolah penggerak. Terima kasih Bu Teti, sangat singkat tetapi sangat padat ya, dan begitu juga menyebutkan tentang lintas verifikasi yang sudah hadir pada kesempatan ini. Lalu kita akan lanjutkan suara hati dari guru daerah 3T, yaitu Ibu Din Naban dari Maluku, Kepulauan Banibar. Dipersilakan Ibu, waktunya 2 menit Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi dan salam hormat kepada Bapak Direktur Jenderal BPK, Bapak Ibu Dewan Pimpinan, serta Bapak Ibu anggota Forum EPI se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dian Natin Boritnaban SPD dari SMA Swasta Budi Mulia Saumlaki KKT. Izinkan saya untuk mewakili para guru di KKT Wilayah Timur Indonesia dalam forum usulan ini dengan menyampaikan gambaran singkat kondisi KKT. KKT adalah singkatan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dulunya dikenal Kabupaten Maluku Tenggara Barat. KKT merupakan bagian wilayah Maluku yang masuk dalam kategori tertinggal, terluar, dan terpencil yang secara geografis berbatasan dengan Australia. Pada kesempatan ini dapat saya gambarkan kondisi jaringan internet maupun telepon di KKT. Masyarakat yang berada pada wilayah perkampungan dengan daratan yang cukup jauh dari jangkauan jaringan telepon tidak dapat menggunakan telepon, memanjat rumah atau gunung dan daratan tinggi lain untuk mencari jaringan telepon sudah menjadi fenomena wajar di daerah saya. Kemudian komunikasi via internet 4G di pusat jaringan yakni Kota Saumlaki hanya lancar di WA dan Messenger by chatting. Kemudian sangat sulit untuk mengakses video di internet. Yang berikut adalah kecamatan terdekat dengan pusat kota tidak mendapat jaringan internet dan juga jaringan telepon. Secara garis besar dapat saya sampaikan bahwa jaringan internet di KKT menggunakan jaringan Telkomsel 4G dengan kapasitas rendah yang sangat tidak memadai untuk kebutuhan internet seluruh masyarakat KKT. Hanya ada satu tower internet di pusat kota kabupaten. Pada saat coronavirus diisukan mewabah, sekolah menjadi kebingungan dalam mengajak siswa berinteraksi atau belajar secara online disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebanyakan siswa pulang kampung. Sekolah tidak memiliki nomor telepon yang bisa dihubungi dan tidak ada jaringan telepon di kampung. Kemudian, jaringan internet dan telepon sangat tidak memadai di KKT. Selain itu, banyak siswa maupun orang tua yang tidak memiliki HP dan Android. Kemudian kebanyakan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, merupakan kabupaten termiskin nomor 2 di Maluku. Tidak mampu membeli pulsa data yang sangat mahal dibanding daerah Jawa. Kemudian banyak siswa dan orang tua yang masih gaptek dalam menggunakan sarana belajar online. Belajar mandiri atau merdeka belajar membutuhkan buku pegangan siswa dan guru. Sementara siswa di kabupaten kami sangat terbatas dalam memiliki buku pegangan siswa karena keterbelakangan ekonomi. Dan yang berikut adalah siswa di KKT tidak belajar di rumah, melainkan liburan di luar sekolah pada saat coronavirus berlangsung. Dampak coronavirus bagi pendidikan di KKT yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar untuk total, yang kemudian angka kebodohan semakin meningkat di KKT. Baik, cukup Ibu. Berdasarkan persoalan yang saya paparkan, izinkan saya, baik Bu. Berdasarkan persoalan yang saya paparkan, izinkan saya mewakili suara hati para guru di KKT menyampaikan belajar di KKT menyikapi kondisi coronavirus. Yang pertama,
Kami guru dan siswa di kabupaten terluar, tertinggal dan terpencil berikan kesempatan untuk merdeka belajar. Dan saya kira Pak Dirjen sudah paham di daerah tersebut ya, karena memang secara geografis. Terima kasih. Pak, mohon maaf Pak, saya Ibu Din nanti boleh dituliskan aja, nanti dikirim ke saya. Sudah boleh? dikirim ya. Kemudian gitu ya, nanti bisa ditulis. Ayo Pak Supri lanjut aja. Baik, terima kasih Ibu Din, dan perlu diketahui Bu Din ini juga tidak sekedar berkeluh kesah saja, tetapi beliau sekarang ini juga melanjutkan sebagai S2 guru kimia di IPB Bogor. Kami salut itu, dan itu sebagai tambahan. Kemudian kita akan lanjutkan, mohon maaf Ibu nanti bisa dituliskan dan nanti akan kami sampaikan kepada Dirjen. Begitu Pak Dirjen ya? Ya. Baik Pak. Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan suara anak. Di sini Ibu suara anak Ibu Min Purstepuni dari Kabupaten Maluku, ya Maluku Tengah maksud saya, dari Kabupaten Maluku Tengah, termasuk kabupaten yang tertinggal juga. Silakan anak-anak dari Ibu Min, dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Pak Dirjen yang kami hormati, Bapak Ibu semua. Mungkin dengan program saya kunjungi rumah sehingga saya mendapatkan satu masalah dari anak didik saya, di mana dia ingin untuk menulis surat kepada Pak Menteri tapi tidak punya HP Android. Jadi saya membantu untuk mengirimkan surat itu lewat email sekolah Pak. Dan mungkin sekarang ini mohon izin Pak untuk anak saya bisa menyuarakan isi hatinya yang dia pernah tuliskan ke Pak Menteri, Pak Nadiem Karim. Silakan Bu. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Bapak Dirjen Iwan Syahril yang beta hormati, Bapak Ibu yang beta hormati, perkenalkan nama beta Agnes Ratunara. Beta akan membacakan surat yang sudah dikirim ke Bapak Menteri, namun tidak terpilih. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang beta hormati dan banggakan, beta senang mendengar informasi tentang lomba menulis surat kepada Pak Menteri, tapi tidak terpilih. Akhirnya beta mau mencoba untuk menulis surat kepada Pak Menteri. Sebagai siswa tentu beta merasa rugi waktu belajar bersama guru dan teman-teman. Tapi apa mau dikata, kondisi dan situasi yang membuat kita harus bekerja, belajar, berdoa, beribadah, semua harus di rumah. Untuk aktivitas sehari-hari di rumah, saya mengikuti protokol kesehatan. Untuk kegiatan belajar, beta selalu mendapat tugas dari beta punya ibu guru lewat buku tema 7 Perkembangan Teknologi, tema 8 Prajamuda Karana. Dan ada hal-hal yang menguntungkan sejak dirumahkan. Seperti 1, belajar sendiri, didampingi mama walaupun mama capek menjadi tukang cuci pakaian orang. 2, berdoa, beribadah, sebagai penguatan iman, beta kepada Tuhan. 3, menjaga kesehatan, mandi teratur, cuci tangan teratur, olahraga teratur, istirahat teratur, makan teratur. 4, mendapat pengalaman tambahan dari TVRI. 5, mengembangkan bakat beta, menyanyi, membuat poster tentang COVID-19, membaca puisi. Ada 6, mengikuti lomba kreasi seni dari Hekaleka, koleksi dos bekas dengan bahan alam juga bahan bekas. Melalui someting menggunakan beta punta mampung orang tua pun laptop. Lumayan beta mendapat juara 3 dengan sertifikat dan uang pulsa. Ada juga hal-hal yang menurut beta kurang nyaman seperti sudah lama tidak jumpa dengan teman-teman dan guru. 2,
biasanya katong bersilaturahmi ke rumah teman-teman. Tapi dengan adanya peristiwa ini, katong bisa memupuk silaturahmi bersama teman-teman. Oke. Sudah Tiga, bisa kita tangkap ya. biasanya katong buka puasa bersama. Tapi dengan adanya COVID-19, semuanya menjadi sirna. Keempat, beta sebosan tinggal di rumah. Demikian surat beta. Harapan beta Bapak Menteri boleh membaca isi hati beta. Terima kasih, beta sudah diberikan kesempatan untuk membaca beta pun surat. Iya, Walaupun terima kasih, tidak di depan Pak Menteri, Bapak Nadiem Makarim. Tetapi Pak Dirjen Iwan Syahril sudah mendengar surat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ade. Ya, kemudian tadi suara hati Itu Pak, dari suara hati dari anak didik saya dan kami kepala-kepala sekolah di Kabupaten Maluku Tengah yang dikatakan kabupaten tertinggal bersama dengan Dewan Guru, kami semua bersepakat untuk menjadi kepala sekolah penggerak dan guru penggerak. Memang kami masih dikatakan ragu untuk menggunakan teknologi, tapi ada salah satu tutor kami yang luar biasa, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri Banda. Ia tinggal jauh di Pulau Banda, pulau bersejarah, tapi dia bisa membagikan pengalamannya bagi kami kepala-kepala sekolah di Kabupaten Maluku Tengah, sehingga kami bisa menggerakkan guru-guru kami, Pak. Ya. Pada prinsipnya kami tetap menjadi guru penggerak. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kita akan lanjutkan, tadi sudah dari timur. Saya akan mencoba ke tengah, ke barat ya, yaitu dari guru dari kepala sekolah ya. Dari guru SMP 10 Malang, barangkali biar bisa ada pemerataan. Dari guru SMP 10 Malang, Ibu Ida Wahyuni. Guru, Pak. Maaf, Terima kasih Pak. Ya. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Dr. Iwan Syahril PhD. Yang saya hormati Ibu Teti selaku Ketua FGI, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah. Lanjut Bu, silakan. Serta Widya Iswara hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Ibu Ida Wahyuni, guru pengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 10 Malang, Jawa Timur. Nah, ingin menyampaikan tentang Merdeka Belajar di sekolah kami di tengah masa pandemi COVID. Bapak Dirjen, sebelum saya melanjutkan tentang Merdeka Belajar di sekolah kami ingin menyampaikan tentang sekolah kami. Sekolah kami itu sudah mendapatkan penghargaan ramah anak dulu OCD ya 2007 tahun 2019 tepatnya bulan Oktober itu menjadi sekolah ASEAN Eco School. Bapak Dirjen dipersilakan ke sekolah kami, begitu juga dengan Bapak Ibu guru semua yang ada di seluruh Indonesia, karena sekolah kami adalah sekolah wisata edukasi Bapak. Ya. Baik, Ibu saya Bayu lanjutkan untuk calon dokter lingkungan, insya Allah ya. Insya Allah calon dokter lingkungan Ibu ya. Izinnya Bapak Iwan Syahril. Terima kasih. Ya. Oke, saya lanjutkan tentang Merdeka Belajar di sekolah kami. Di masa belajar dari rumah dan WFH ini, kami guru-guru di SMP Negeri 10 Malang itu mempunyai media hubung baik online kepada guru maupun kepada paguyuban. Nah, kami sebagai guru, pengajar di kelas yang biasanya mengajar di kelas, ini kan akhirnya menyesuaikan dengan membuat rencana keberlanjutan pembelajaran melalui aplikasi, bisa Google Classroom, bisa Zoom, bisa Edmodo, kemudian atau yang lain di ruang belajar yang lain. Kami itu saling berbagi pengetahuan terkait dengan pembelajaran online, guru yang sudah cekatan, jadi kami punya guru senior dan guru junior itu saling berbagi pengetahuan
sudah ditangkap ke Terima kasih, Bu. Yang di masa pembelajaran tatap muka itu tidak aktif, ternyata ketika pembelajaran online itu justru aktif. Nah ini Baik. terjadi di Lebih tertarik ya dia ya. Mereka lebih belajar tertarik. di SMA Anak milenial lebih tertarik itu ya. Baik, terima kasih sudah kami tangkap. Pak Dirjen, kami mohon izin. Ini kompensasinya kan 940 terus tadi Bapak sekarang dari Jawa Barat. Pak Supri. Ya. Ada kesempatan Jawa Barat. Untuk Terima kasih. Ya. Untuk Ya, Pak Yusef. Pak Yusef Landi. Bagaimana? Saya minta izin dulu Pak Iwan. Tingkat kadet Pak Yusef. Oh ya. Ya. Silakan. Pak Supri, itu Pak Dirjen dulu waktunya. Pak waktunya. Silakan Pak Usep tadi. Sekarang pukul 9:52. Oke, udah. Mungkin nanti ada yang belum ya. Ya. Siti Rohani Talaohu, Asupri. Ya. Siti Rohani Talaohu. Baik, silakan Ibu yang sudah disebutkan oleh Ibu Teti untuk menyampaikan